Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Zamzami. Dalam video kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai hal-hal yang lagi booming di kalangan mahasiswa ataupun siswa, yaitu terkait sistem belajar online atau lebih spesifik pada kuliah online. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat snap-snap di WhatsApp dan juga di Instagram teman-teman saya. Di sana mereka mayoritas mengatakan bahwa kuliah online ini itu sulit, banyak tugasnya numpuk, sistemnya kurang, dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui di awal, kita ambil dari belakang dulu kenapa adanya kuliah online ini. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya kuliah online ini itu karena satu faktor yang lagi booming sampai saat ini, yaitu terkait wabah virus corona. Nah, kuliah online ini tuh merupakan upaya dari social distancing supaya tidak ada banyak orang, banyak siswa ataupun mahasiswa yang berkumpul dalam suatu ruangan di mana penyebarannya itu akan cepat. Cuman yang ingin saya bahas di sini bukan terkait social distancing ataupun virus corona yang secara tersendiri, namun saya ingin lebih spesifik pada kuliah online yang akan saya berikan pandangan dari dua pandangan. Itu pertama dari education technology atau teknologi pendidikan, dan yang kedua yaitu terkait pandangannya dari sisi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu alternatif pemecahan berbagai masalah pendidikan. Nah, dimana kalau misalkan kita lihat di negara-negara maju seperti Australia dan New Zealand, mereka memperlakukan media yaitu radio untuk menyiarkan hal-hal yang berbau pendidikan, sehingga orang-orang yang berada di pelosok sekalipun mereka akan tahu tentang pendidikan, mereka akan bisa belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang contoh lain adalah Jepang. Jepang merupakan suatu negara yang memperlakukan televisi dan alat komunikasi lainnya untuk hal-hal yang berbau pendidikan. Nah, sehingga orang-orang itu bisa mengakses semuanya, baik dia yang nggak bisa sekolah ataupun orang yang berada di pelosok dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu di awal bahwa memang teknologi pendidikan ini merupakan alat untuk memecah masalah pendidikan yang ada di suatu negara. Nah, kita lebih mengkerucut kepada pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti data dari riset Bank Dunia menyatakan bahwa 55% penduduk Indonesia yang telah selesai sekolah tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dengan sukses. Hal yang sangat miris sekali. Karena kalau misalkan kita lihat, 55% merupakan angka yang sangat tinggi. Karena rata-rata berdasarkan data tersebut hanya 20% rata-rata per negara. Dan bahkan di Vietnam, negara yang bisa dikatakan dekat dengan kita, itu hanya 14%. Sedangkan Indonesia 55%. Dalam artian, sumber daya manusia Indonesia belum siap untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, berdasarkan penelitian dari PISA 2015 atau Program for International Student Assessment, menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-62 dari 72 negara yang diteliti, dalam artian 10 dari bawah. Nah, penelitian tersebut dikategorikan berdasarkan sains, matematika, dan juga kemampuan literasi, di mana orang-orang di sini diuji melalui sistem online, dan terlihat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-62. Betapa lemahnya pendidikan kita, 10 dari bawah. Kemudian yang ketiga, seperti teman-teman ketahui bahwa seorang profesor dari Harvard University meneliti tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Dia menyatakan bahwa Indonesia butuh waktu 128 tahun untuk sama halnya dengan negara berkembang dan juga negara maju dalam segi sistem pendidikan. Sebagai orang Indonesia di sini saya sangat merasa sedih karena dalam artian dari 3 statement tersebut Indonesia sangat tertinggal. Oleh karena itu, Benjamin Bloom dan University of Central Florida memberikan sebuah riset dan menyatakan bahwa kemampuan atau kombinasi antara sistem belajar di kelas dan mandiri merupakan dua aspek yang bisa dikembangkan dan juga baik. Nah, di mana dalam artian ketika seorang mahasiswa ataupun siswa dia akan belajar ke sekolah, dia bisa belajar secara mandiri terlebih dahulu, baik itu lewat buku dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka ke kelas, mereka hanya akan menanyakan segala sesuatu yang mereka tidak tahu, sehingga akan menimbulkan suatu hal yang efisiensi. Hal tersebut tidak akan bisa ada tanpa adanya teknologi. Oke, jadi tadi saya telah mengutarakan sedikit tentang overview mengenai teknologi pendidikan.
dan mengenai kuliah online. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang tersebut, kuliah online merupakan suatu revolusi industri di bidang pendidikan. Nah, makanya kalau misalkan kita hadapi revolusi industri ini dengan seksama, hal tersebut akan menyebabkan adanya tantangan dan juga peluang yang tidak akan kita bahas di sini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, saya akan memberikan sedikit pandangan beberapa mengenai kuliah online dari sudut pandang Islam. Yang tadi biasanya orang-orang bilang kuliah online itu susah, kemudian banyak yang ngedown, banyak yang ngeluh dan lain sebagainya. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui ada suatu kaidah yang berbunyi Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, yang artinya mencegah kemadorotan atau mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kata-kata tersebut merupakan suatu refleksi dari kaidah usul fikih yang berbunyi Darul Mafasid Aula min Jalbil Masolih, yang artinya menghindari keburukan, kerugian, kerusakan lebih diutamakan dalam upaya mengambil kemaslahatan atau mengambil manfaat. Nah, kaidah tersebut juga itu ada kaidah pokoknya. Kaidah pokoknya itu la-durur yuza, yang artinya segala sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perspektif kuliah online dari pandangan Islam, kita sudah dianjurkan untuk menghindari suatu kebahayaan, menghindari suatu kerugian atau menghindari suatu bencana yang akan lebih besar dibandingkan kita mengambil manfaat. Makanya ketika pemerintah menerapkan kebijakan sistem kuliah online, menurut saya itu merupakan suatu hal yang sangat bagus karena akan mengurangi bahaya dibandingkan mengambil manfaat kayak gitu. Bahaya yang didapat akan jauh lebih besar dibanding manfaat yang didapat. Nah, sehingga adanya sistem kuliah online ini akan memicu kita untuk menghindari wabah virus corona. Kedua, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW,
rebahan misalkan sejam 2 jam itu bisa menjadi sebuah karya tulisan misalkan lebih, atau segala sesuatu yang lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah saya sering mendengar kata-kata ihtiramu kal mu'allim khairun minal ilmi alladzi tanalu minhu. Ya artinya menghormati guru atau menghormati mu'allim itu lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan darinya. Kalau misalkan sekarang kuliah dalam sistem online, guru memberikan tugas, guru memberikan ujian, guru memberikan hal-hal yang berbau online lewat Classroom dan media-media lainnya, kita harus terima hal tersebut dan mengerjakannya sebaik mungkin dengan ikhlas. Karena kalau misalkan tidak, itu adalah suatu hal yang tidak menghormati guru sama sekali. Apalagi sampai misalkan kita gak suka terhadap kuliah online tersebut, sampai kita bikin snap, kita bahkan mungkin menjadikan gurunya dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa menghormati gurunya itu lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan darinya. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sebijak apapun kita, kalau misalkan kita gak menghormati guru, maka hal tersebut akan bernilai nol. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi kurang lebih apa-apa yang tadi saya sampaikan itu berdasarkan apa-apa yang kita pikirkan. Mungkin teman-teman sering mendengar suatu kata-kata motivasi, you are what you think. Kamu apa yang kamu pikirkan. Jadi di sini kita kalau berpikir negatif, ya hasilnya pun bakal negatif. Kalau kita berpikir positif di awal, hasilnya pun bakal positif. Kalau kita menerima kuliah online di awal dengan hal-hal yang positif, kita akan mengerjakannya. Tapi kalau kita menerima dengan hal negatif yang menjadikan itu adalah beban bagi kita akan membuat snap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua bahwa kuliah online ini merupakan suatu hal yang akan menunjang masa depan kita lebih baik ke depannya dibandingkan menjadikan kuliah online ini sebagai beban karena banyaknya tugas. Karena sebenarnya banyaknya tugas itu tergantung time management kita. So, terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.